keberkahan. Yeay. Ya, semoga dengan pantun ini termotivasi ya, bahwa walaupun kita sedang berpuasa, insya Allah segala kegiatan positif termasuk webinar kali ini akan mendapatkan keberkahan untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Baik, tidak berlama-lama saja, kita langsung kepada pembicara kita. Silahkan yang terhormat Ibu Maya Sofia SPDGR, saya persilahkan. Iya. Mohon izin Bapak Ketua KGBK Pak Trisna, mohon izin Ibu Moderator Bu Winda, dan mohon izin rekan-rekan mungkin ada di sini yang Bapak atau Ibu Kepala Sekolah, tapi sepertinya kebanyakan ibu-ibu ya. Bapaknya sedikit sementara ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maya Sofia. Sehari-hari saya bertugas sebagai Kepala SDN Cipodas 2 Kecamatan Kutawaringin, dan saya juga salah satu anggota tim pengembang komunitas guru belajar Kutawaringin. Dan pada kesempatan kali ini adalah kesempatan yang kedua ya Pak Tris ya, sebagai pembicara gitu. Yang pertama waktu itu bagaimana menganalisis CP di kurikulum Merdeka, dan yang sekarang seri ibaratnya ini mah lebih khususnya ke kepala sekolah ya, tapi sebenarnya tidak, guru pun tidak ada masalah. Jadi biar sama-sama paham tentang ilmu kita hari ini. Ya. Jom gunting mah. Maaf ya iklan. Baiklah Bapak Ibu, sekarang saya akan memulainya. Izin share screen. Mohon izin, apakah sudah terlihat? Sudah ada Bu, sudah ada. Sudah ada, ya alhamdulillah berarti ada ya. Baiklah Bapak Ibu, hari ini kita akan sedikit berbagi atau sharing ya tentang coaching. Dan mungkin Bapak Ibu di RHK kemarin itu ada beberapa pilihan ya untuk coaching, kemudian ada yang memilih dan ada yang belum memilih. Nah itu disesuaikan dengan kondisi di sekolah masing-masing. Nah baik Bapak Ibu, tentang coaching. Coaching ini sesuatu hal yang baru ya buat kita semua. Tapi untuk yang Bapak Ibu guru penggerak, ini bukan hal yang baru, melainkan ini adalah hal yang biasa dan bahkan mungkin sering dilakukan. Contohnya saat melakukan PI, pendampingan individu, atau saat ya sharing dengan rekan-rekan sejawat yang lain. Nah, apa sih coaching itu? Terus kenapa harus coaching? Kenapa tidak yang lain? Bagaimana itu coaching itu, seperti apa prosesnya? Kemudian manfaatnya apa? Tahapan-tahapannya seperti apa? Dan jika itu dilakukan, benar nggak sih bisa membuat guru lebih nyaman, khususnya saat kegiatan supervisi akademik. Ya, oke Bapak Ibu peserta webinar yang luar biasa hari ini, yuk kita simak bareng-bareng apakah itu coaching. Dan ini alhamdulillah sudah saya praktekkan di sekolah saya dan hasilnya luar biasa. Daripada penasaran, yuk mari kita lihat. Oke. Hari ini kita akan belajar tentang apa itu coaching, apa manfaat coaching, siapa aktor utamanya, dan bagaimana proses coaching, kemudian hasil coaching itu seperti apa. Karena begini,
setiap kegiatan yang kita lakukan itu pasti harus ada pelaporan. Sama dengan ketika Bapak Ibu Kepala Sekolah melaksanakan kegiatan supervisi, ada laporannya, mulai dari programnya, jadwalnya, sampai hasilnya, dan dilengkapi juga dengan instrumennya. Nah, hal ini juga berlaku untuk coaching. Apalagi di RHK nanti Bapak Ibu, itu sebagai kepala sekolah kita harus melampirkan apa saja yang diperoleh dan bagaimana hasilnya. Hasilnya ini apakah ada perubahan atau belum tentang guru yang sudah melakukan atau yang sudah di coaching, ya. Oke, yang pertama. Nah, ini hasil dokumennya. Jadi kalau untuk dokumen coaching itu ada 5 macam. Yang pertama lembar percakapan praobservasi, yang kedua lembar observasi, yang ketiga lembar percakapan pasca observasi, yang keempat lembar pengembangan diri, dan tidak boleh ketinggalan foto atau video kegiatan. Nah, kalau memang nyaman berbentuk video, silakan Bapak Ibu videokan. Nah, itu nanti kita bahas satu-satu ya Bapak Ibu ya. Untuk mempersingkat waktu, yuk kita langsung ke definisi coaching. Coaching ini apa? Kalau dari segi makna kata, coaching ini berasal dari coach atau latihan ya, pelatih. Nah, coaching ini yang dimaksud dengan coaching adalah hubungan kemitraan dengan klien dalam suatu percakapan yang kreatif dan memicu pemikiran untuk memaksimalkan potensi pribadi dan profesional klien. Jadi di sini ada 2 pihak. Ada pihak coach dan ada pihak kliennya. Hubungannya adalah kemitraan. Kalau kita bicara tentang mitra, itu artinya hubungannya setara. Tidak ada yang sebagai atasan dan tidak ada yang sebagai bawahan. Kita sama, duduk bersama untuk melakukan suatu percakapan yang kreatif. Jadi percakapannya itu saling, bukan yang tanya jawab terus, bukan. Tapi bagaimana menggali semuanya sehingga kita bisa menemukan apa sih potensi diri dan bagaimana memaksimalkannya, serta otomatis ya meningkatkan kinerja kita atau keprofesionalan kita. Dan definisi yang kedua, proses kolaborasi yang berfokus pada solusi, berorientasi pada hasil dan sistematis, di mana coach memfasilitasi peningkatan performa kerja, pengalaman hidup, pembelajaran diri, dan pertumbuhan pribadi dari coachee. Jadi di sini tuh kolaborasi, kerjasama antara coach dan juga coachee. Nah, apa itu coach, apa itu coachee? Nanti ada tahapan selanjutnya. Dan ini percakapannya ini orientasinya pada solusi. Jadi kita ngobrol yang bermakna untuk mencari solusi. Orientasinya hasil dan sistematis secara berurutan. Tujuannya meningkatkan performa kerja, meningkatkan kinerja, menambah pengalaman hidup, pembelajaran diri, dan pertumbuhan pribadi. Jadi itu definisi tentang coaching. Oke, the next. Nah, ini yang sering ketukar-tukar ya, Bapak Ibu. Apa itu bedanya apa dengan mentoring, dengan counseling, itu bedanya apa? Asal mirip-mirip, mungkin mirip-mirip gitu ya. Nah, yuk mari kita cek perbedaannya. Dari yang pertama, mentoring. Mentoring ini sudah bukan hal yang baru buat kita semua, karena mentoring ini bentuknya adalah bimbingan dari seorang individu yang lebih berpengalaman yang disebut mentor atau senior, dan dilakukan oleh orang yang berpengalaman di bidangnya untuk membantu atau untuk membimbing seseorang. Nah, itu mentoring. Jadi ada mentor, ada mentee. Mentor itu yang membimbing, kalau mentee yang dibimbing. Dan ini sudah sering kita lakukan mentoring. Kalau yang kedua, coaching, membantu individu, coachee mengembangkan solusi mereka sendiri. Jadi melatih bagaimana coach ini melatih coachee untuk mengembangkan potensi dirinya, menemukan solusi-solusi. Kalau mentoring itu dibimbing, dikasih tahu. Tapi kalau coaching itu dibantu, dituntun. Sebagaimana filosofi Ki Hajar Dewantara, ya Bapak Ibu, bahwasanya pendidikan itu proses yang menuntun.
menuntun segala kodrat anak. Apakah itu kodrat alam, artinya seluruh potensi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa kepada kita, dan kodrat zaman, situasi zaman saat ini. Nah, coaching pun sama, menuntun. Coach akan menuntun coach untuk menemukan potensi dirinya, kemudian memaksimalkannya. Nah, itu coaching. Dan yang terakhir adalah konseling. Konseling ini biasanya kita kenal di dunia psikologi. Nah, bedanya apalagi kalau konseling ini membantu individu memahami dan berhubungan dengan peristiwa-peristiwa di masa lalu dalam menyelesaikan masalah-masalah psikologis dan dampak yang mereka alami saat ini. Jadi merangkai dari peristiwa masa lalu, kemudian apa yang berdampak ke saat ini, nah itu yang diselesaikan. Kalau konseling ini ada konselor dan ada konselor. Dan kita sudah akrab ya Bapak Ibu untuk konseling ini biasanya kita lakukan saat sesi bimbingan. Nah, oke, sudah. The next-nya, nah ini paradigma berpikir coaching. Tadi kita sudah mengetahui tentang apa itu coaching, bedanya antara coaching, mentoring, dan konseling. Sekarang paradigma berpikirnya, ini penting Bapak Ibu. Paradigma berpikir ini akan mempengaruhi perilaku seseorang. Paradigma berpikir coaching yang pertama adalah fokus pada coach atau rekan atau klien. Jadi kita berfokus pada coach atau klien kita yang kita ajak ngobrol. Kita tidak fokus kemana-mana, tidak menunjukkan diri sendiri, tapi fokus menggali rekan yang kita ajak ngobrol tadi. Kemudian yang kedua, bersikap terbuka dan selalu ingin tahu, jadi kepo. Untuk menjadi coach, Bapak Ibu harus bersikap terbuka. Bersikap terbuka artinya ya kita menerima semuanya yang ada. Kalau coachnya punya sikap tertutup, ya bagaimana bisa menggali? Dan ada rasa ingin tahu. Rasa ingin tahu apa sih yang ada dalam diri rekan atau dalam diri klien atau dalam diri coach itu ada apa saja. Nah, itu. Dan yang selanjutnya, yang ketiga, memiliki kesadaran diri yang kuat. Harus sadar ada di mana, kemudian siapa yang saya ajak bicara saat ini, dan menganalisis pembicaraan sampai menemukan kata kunci dan bisa menuntun sampai akhirnya coach ini bisa menemukan potensinya, menemukan kemampuannya yang kadang-kadang tidak kita sadari ya. Kemampuan itu ada, tapi karena belum digali jadi belum ketemu. Dan yang terakhir paradigmanya mampu melihat peluang baru dan masa depan. Jadi kita orang yang visioner, berpikirnya jauh ke depan, bukan berpikir hanya saat ini, tapi berpikirnya untuk di masa depan, serta peluang-peluang baru. Jadi kita tidak hidup di masa lalu, tapi kita belajar dari masa lalu, belajar dari masa kini untuk masa depan yang lebih baik. Itu paradigma berpikir coaching. Kita lanjutkan. Nah, prinsip coaching. Tadi paradigmanya sudah. Yang pertama ini kemitraan, setara. Tidak ada atasan, tidak juga ada bawahan. Jadi menganggapnya setara, klien, mitra, rekan, sama. Walaupun nanti yang menjadi coach ini kepala sekolah atau pengawas pembina atau siapapun itu, tapi saat melakukan coaching kedudukannya sama, setara. Jadi Bapak Ibu nanti ketika ada proses atau mengikuti coaching itu jangan merasa segan dalam artian, aduh saya nggak bisa nih membuka diri saya karena beliau adalah pengawas pembina atau mungkin beliau adalah orang-orang yang masuk PJU, pejabat utamanya. Dan itu mohon dihilangkan, karena kalau kita masih berpikir seperti itu akhirnya nggak akan ketemu apa yang akan kita gali. Dan selanjutnya prinsipnya adalah ada proses kreatif. Proses kreatif ini percakapannya ini untuk menemukan. Kalau kita mau menemukan sesuatu kan modalnya harus kreatif ya Bapak Ibu ya. Bukan yang diem aja, tapi harus kreatif. Bagaimana cara kita menemukan yang tersembunyi dalam diri coach.
Yang terakhir adalah memaksimalkan potensi. Sama dengan siswa, sama dengan murid, Bapak Ibu guru juga seyogyanya bisa memaksimalkan potensi. Jadi bukan hal yang datar-datar saja atau flat, tapi kita juga harus perlu memaksimalkan potensi karena kita akan menuntun anak-anak sesuai dengan kodrat mereka. Nah, bagaimana bisa menuntun kalau potensinya saja belum ketemu dan belum dimaksimalkan? Nah, itu prinsip coaching. Oke, the next, kompetensi coaching. Nah, ini harus hadir secara penuh, harus utuh, hadir lahir dan batin, harus ada. Karena kalau belum hadir lahir dan batin, nanti tidak akan terjalin komunikasi yang efektif dan efisien. Bahkan komunikasinya bisa melebar kemana-mana, terdistraksi. Akhirnya tujuan coaching tidak akan tercapai. Jadi harus hadir secara penuh. Kalau kita niatnya untuk coaching, berarti kita harus hadir secara penuh. Dan tidak akan lama Bapak Ibu, proses coaching itu hanya sebentar. Dan selanjutnya adalah mendengarkan penuh. Sebagai seorang coach itu harus memiliki keterampilan mendengarkan secara penuh, mendengarkan secara utuh. Kalau coachnya dilihat oleh coachnya masih belum mendengarkan secara penuh, itu nanti akan kelihatan. Bahwa nanti pasti akan begini loh, saya tadi tidak ngomong seperti itu, tapi kenapa jadi begini? Itu akan terlihat Bapak Ibu. Dan yang terakhir adalah mengajukan pertanyaan berbobot. Jadi pertanyaannya adalah pertanyaan terbuka. Tidak ada pertanyaan mengapa, kenapa, tapi lebih ke pertanyaan apa saja. Nah, lebih ke seperti itu. Dan tidak ada pertanyaan yang jawabannya ya atau tidak. Nah, itu bedanya ya. Kalau pada mentoring kan pasti pertanyaan mengapa gitu. Terus jawabannya arahnya akan ya atau tidak. Nah, kalau coaching tidak, Bapak Ibu. Kalau coaching itu nanyanya satu tapi jawabannya bisa keluar semuanya yang ada dalam diri coach atau klien itu sendiri. Oke. Nah, sekarang ini alur percakapannya adalah alur Tirta. T yang pertama tujuan umum. Saat kita memulai sesuatu harus menentukan tujuan. Tujuan umumnya harus ada. Yang kedua adalah proses mengidentifikasi atau menemukan. Kemudian yang ketiga, mohon izin sebentar ya, saya memasang charger. Mohon izin sebentar, saya memasang charger laptop. Silakan. Iya. Nah, oke, sip. Nah, oh sebentar ya, mohon izin dulu. Ya, Ya, Bapak Ibu sudah kembali lagi ke alur percakapan coachingnya. Itu ada Tirta. T yang pertama tujuan umum. Segala sesuatu yang akan kita kerjakan harus punya tujuan supaya jelas arahnya. Kalau tidak bertujuan nanti jadinya GJ alias tidak jelas. Dan yang kedua adalah identifikasi. Dalam percakapan nanti itu ada identifikasi, menemukan apa masalah yang dialami, apa hambatannya, apa tantangannya. Dan selanjutnya adalah rencana aksi. Apa yang akan dilakukan untuk mengembangkan potensi, menyelesaikan masalah atau alternatif solusinya seperti apa. Dan TA-nya adalah tanggung jawab. Bagaimana kita bisa mempertanggungjawabkan apa yang sudah kita rencanakan. Dan ini biasanya kan Bapak Ibu kan seringnya gini, hasil supervisi. Ya Pak, nanti direncanakan ini. Oke Bu, nanti rencananya adalah saya akan begini-begini. Tapi pertanggungjawabannya belum ada. Jadi hasil supervisi itu akhirnya kurang bermakna. Karena hanya sekedar menggugurkan kewajiban saja. Tapi kalau coaching ini akan ada lagi nanti sesi selanjutnya untuk melihat hasil yang sudah dilaksanakan.
the next, manfaatnya apa? Manfaatnya untuk coaching. Yang pertama, mengembangkan potensi GTK. Bahkan bukan hanya GTK, Bapak Ibu, murid pun bisa. Yang kedua, meningkatkan kinerja. Kalau kompetensinya meningkat, berkembang, otomatis kinerjanya pun akan berkembang. Dan yang selanjutnya adalah teknik penyelesaian masalah. Jadi dalam proses coaching itu akan ketemu alternatif solusi untuk menyelesaikan masalah yang dialami oleh coach. Dan yang terakhir, melatih pengambilan keputusan. Jadi Bapak Ibu itu akan dilatih bagaimana mengambil pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Kalau pada mentoring, keputusan akan diambil oleh mentor yang membimbing. Tapi kalau pada coaching, keputusan ini akan diambil oleh coachnya, oleh Bapak Ibu guru yang akan mengambil keputusan. Saya mau ngapain supaya masalah saya selesai, kompetensi saya bisa meningkat, kemudian kinerja saya meningkat, dan anak-anak merasakan manfaatnya. Nah, itu manfaat coaching. Jadi beda ya, kalau mentoring itu kita disuapin. Nah, kalau konseling itu dikaitkan dengan masa lalu. Dengan masa lalu yang berdampak ke masa kini. Kalau coaching, ini benar-benar kita ini digali. Apa yang ada dalam diri akan dimunculkan. Nah, kita lanjutkan. Aktor utamanya, siapa nih aktor utamanya, pelaku utama? Aktor utamanya yang jelas yang pertama adalah coach, atau orang yang coach ini idealnya orang yang memiliki sertifikat sebagai coach. Bisa kepala sekolah atau guru penggerak, karena di dalam pendidikan guru penggerak itu ada materi tentang coaching. Jadi bisa kita untuk melakukan coaching ke rekan sejawat. Nah, itu boleh Bapak Ibu. Tapi kalau seandainya belum ada sertifikatnya, ya otomatis belum boleh. Karena coaching itu harus ada sertifikatnya, sebenarnya ada SIM-nya. Yang kedua, coachee. Coachee ini guru, tenaga kependidikan, murid, atau klien yang mengikuti coaching atau peserta coaching. Di RHK itu kan jelas ada menjadi peserta coaching, ada. Nah, itu boleh kalau yang belum punya sertifikat atau Bapak Ibu guru boleh. Siswa pun boleh menjadi coaching. Yang terakhir, karena kita nanti hubungannya adalah dengan kedinasan, otomatis ada pengawas pembina. Pengawas pembina ini menerima laporan hasil coaching. Jadi semua tadi yang sudah melakukan coaching akan ada pelaporannya dan itu disampaikan dalam bentuk laporan supervisi akademik. Itu seperti itu. Jadi yang tahu ya hanya coachee dan pengawas pembina. Teman Bapak Ibu pun belum tentu tahu karena tidak boleh ada yang tahu. Ini rahasia ya, ini aktor utamanya. Tapi seandainya nanti yang melakukan coaching itu pengawas pembinanya, berarti ya nggak perlu. Kita tidak perlu hanya ada dua pihak yang terlibat, yaitu coach dan coachee saja. Karena pengawas pembina di sini merangkap sebagai coach. Nah, pihak-pihaknya. Sekarang prosesnya. Proses yang pertama, pasti kita menentukan jadwal dong. Nah, menentukan jadwal ini disesuaikan dengan kenyamanan Bapak Ibu. Bapak Ibu nyamannya di hari apa, jam berapa. Tuh. Yang kedua, menyusun kisi-kisi pertanyaan. Kalau yang sudah pro kayak Pak Trisna ini ya pasti tidak perlu kisi-kisi pertanyaan. Tapi kalau saya kemarin, itu saya susun dulu karena coaching ini hal yang baru ya. Saya sebagai coach dengan coachee, saya berikan kisi-kisi pertanyaannya karena hal baru. Tapi di situ tidak ada jawaban. Jadi nanti saya menanyakan ini, silakan jawabannya dikembangkan. Nah itu, kalau yang sudah pro itu tidak perlu Bapak Ibu, jadi langsung mengalir saja. Tapi ada kalanya juga mencatat pokok-pokoknya saja, karena alurnya tadi tirta. Yang selanjutnya melaksanakan sesuai tahapan. Jadi ada beberapa tahapan. Ada pra-observasi, itu, kemudian jadi ngobrol dulu sebelum observasi, terus nanti observasi, dan pasca observasi. Nah,
Itu tahapannya. Dan yang terakhir ada penyusunan laporan. Ini ada disusun, nanti dilaporkan, dibendel menjadi satu dokumen sekolah yang mana nanti lembarannya akan ditandatangani oleh coach. Jadi yang tanda tangan di situ hanya dua pihak, ada coach, ada coach. Hanya ada dua pihak, ya, tidak ada yang lain. Nah, oke. Kita lanjutkan. Nah, menentukan jadwal ini menyepakati jadwal ya. Tadi sudah saya sampaikan. Oke, mengutamakan kesiapan dan kenyamanan coach. Kalau memang Bapak Ibu belum nyaman ya silahkan. Karena kemarin waktu di sekolah kami itu silahkan ditentukan. Bahkan kemarin juga di SD rencana itu di SD Kopo 3 itu kayaknya kalau bulan puasa belum nyaman. Akhirnya ditunda semua setelah Lebaran untuk proses coaching ini. Itu sangat-sangat mempengaruhi Bapak Ibu. Jadi yang penting di sini adalah kenyamanan dulu. Harus nyaman dulu supaya hadir sepenuhnya. Selanjutnya menyusun kisi-kisi. Ada percakapan pra-observasi, ada percakapan pasca observasi. Apa sih yang mau ditanyakan saat pra dan apa yang ditanyakan saat pasca? Kalau observasi nggak perlu pertanyaan, kita hanya mengamati ya, menjadi observer. Yang mana Bapak Ibu juga sudah canggih ya, apalagi yang RHK-nya itu mengobservasi teman rekan sejawat. Nah, tuh. Nah, ini tahapannya percakapan pra, saat observasi, dan pasca observasi. Jadi ada 3 tahap kemarin yang kami lakukan. Pra, sebelum ke kelas, sebelum pembelajaran itu ngobrol dulu. Setelah itu sama-sama masuk kelas untuk mengamati, dan setelah mengajar, proses pembelajaran, nah baru ke percakapan yang pasca. Nah itu ya Bapak Ibu. Oke, kita lanjutkan. Nah, percakapan praobservasi ini apa saja sih Bu yang ditanyakan? Yang ditanyakan adalah tujuannya. Hari ini tujuan pembelajarannya apa? Kemudian area pengembangan yang hendak dicapai. Contohnya begini, saat misalkan siswa dapat menyimpulkan isi suatu teks. Nah, itu ya tujuan pembelajarannya. Nah, area yang dikembangkan apa supaya siswa dapat mencapai tujuan itu apa? Oh, yang pertama adalah ini kesadaran diri. Jadi siswa harus sadar, harus hadir lahir batin saat di kelas supaya dia mampu menerima informasi dengan baik dan bisa menyelesaikan tugasnya dengan tuntas. Itu. Yang kedua, yang selanjutnya strateginya. Strategi apa? Cara apa yang digunakan untuk mencapai itu? Banyak. Ada cara misalkan dengan menggunakan model pembelajaran diferensiasi, model pembelajaran sosial emosional, model pembelajaran discovery learning, atau dan sebagainya. Yang gunakan yang Bapak Ibu kuasai dan itu Bapak Ibu yakin bahwasannya kita bisa meraih tujuan dengan itu strateginya. Dan the next-nya adalah di saat observasi. Observasi ini hadir sepenuhnya. Observernya atau coach-nya harus hadir. Jadi coach-nya kalau main HP terus lah itu bisa dipastikan belum tentu hadir sepenuhnya. Sementara coach-nya atau guru yang di observasi juga hadir sepenuhnya. Dia harus ngajar sesuai dengan perencanaan yang dibuat tadi. Dan fokus pada hal yang diamati atau diobservasi berdasarkan percakapan pra-observasi tadi. Kan sudah ada kisi-kisinya. Nah, itu yang fokus diamati. Selanjutnya adalah dicocokkan Bapak Ibu, disesuaikan antara percakapan pra-observasi dengan pelaksanaan observasi. Sinkron enggak ini? Tadi saat melakukan percakapan pra-observasi tujuan pembelajarannya ini, area yang dikembangkannya iya, kemudian strateginya ini. Nah, saat kegiatan berlangsung, apakah itu masih sama atau tidak? Atau muncul atau tidak? Sama dengan saat melakukan supervisi pembelajaran.
Nah, itu sama observasinya. Jadi apa yang Bapak Ibu rencanakan, yang Bapak Ibu jawab di percakapan pra-observasi itu harus dimunculkan saat pelaksanaan observasi. Kemudian juga mencatat hal-hal penting selama kegiatan observasi berlangsung. Jadi dicatat semua yang muncul di situ. Dan oke, lanjutnya pasca observasi. Pasca observasi ini berupa refleksi. Kita merefleksi. Jadi kalau refleksinya kebanyakan pada yang sudah umum ya, apa yang kalian pelajari hari ini cuman gitu aja, tapi ini lebih dalam refleksinya sampai ke perasaan, peristiwa yang dialami, kemudian pelajaran apa yang didapat dan bagaimana ke depannya, itu refleksinya lebih mendalam. Yang selanjutnya ada topik percakapan tentang apa. Nah, tadi di slide yang sebelumnya harus hadir sepenuhnya keterampilan mendengarkan, fokus, baik coach ataupun coachee. Dan selanjutnya yaitu coach akan membimbing coachee membuat rencana tindak lanjut. Apa sih yang mau dilakukan di masa yang akan datang, termasuk pengembangan diri apa yang dipilih untuk memaksimalkan semuanya, menyelesaikan masalah itu tadi, ya. Ini yang pasca. Oke. Ini yang dihindari selama proses coaching, memotong pembicaraan coachee. Jadi biarkan saja coachee berbicara sepanjang yang dia mau. Nah, itu kita tidak boleh memotong, ya. Kita hanya mengarahkan saja. Kemudian yang kedua, memberikan arahan. Jadi diarahkan supaya tidak melebar dari topik. Dan yang ketiga, tidak boleh memaksa. Kita nggak boleh maksa. Memberikan arahan itu melalui pertanyaan, tapi nggak boleh yang diajak, oh harus gini, nggak boleh, apalagi dipaksa. Berarti ibu atau bapak harus mengikuti ini, supaya ini tuh tidak boleh. Tidak ada paksaan. Dan judgment itu sampai mengatakan bahwasanya itu salah, itu tidak benar, itu tidak boleh Bapak Ibu. Jadi kalau ada nanti proses coaching, ada judgment, itu bukan coaching. Berarti harus dipertanyakan, itu coaching atau bukan, karena kalau coaching itu tidak ada judgment sama sekali. Dan yang terakhir adalah yang tidak boleh dilakukan, menyebarluaskan informasi. Jadi setelah ngobrol, ya, nah informasi yang didapatkan disebarkan kemana-mana, tidak boleh, karena itu ada informasi itu bersifat rahasia. Sama dengan saat melakukan konseling pun kan tidak boleh disebar hasil konseling, melainkan menjadi rahasia antara konselor dan konseli. Nah, ini yang tidak boleh dilakukan. Kalau Bapak Ibu nanti saat melakukan coaching, kemudian muncul 5 hal ini, nah itu patut dipertanyakan, ini coaching atau apa? Nah, karena dalam coaching tidak ada 5 hal ini, ya. Itu yang membedakan coaching dengan yang lain. Nah, yang dilakukan selama proses coaching, satu, jelas fokus. Yang kedua, observasi kinerja. Yang ketiga, seni bertanya. Jadi bertanya pun ada seninya. Yang keempat, seni mendengarkan. Kemampuan mendengarkan ini penting. Saat saya mengikuti suatu pembekalan ya di tahun 2016, bagaimana caranya kita beradaptasi dengan baik adalah waktu itu narasumber mengatakan kita harus punya kemampuan mendengarkan. Nah, dari situ, kesadaran diri muncul. Saya berlatih mendengarkan. Mendengarkan dengan baik ini kita fokus, kita tidak memotong. Karena biasanya kan kita greget ya. Jadi pengen motong langsung. Nah, itu tidak boleh dilakukan saat coaching. Yang kelima, menemukan kata kunci. Jadi analisa, dari hasil menganalisa percakapan tadi ada ketemu kata kuncinya. Oh, kata kuncinya ini. Kondisi coachee, kondisi guru itu seperti ini, potensinya ini. Nah, itu menemukan, nanti akan ketemu. Walaupun Bapak Ibu guru yang berperan sebagai coachee ini kemana-mana ceritanya, tapi coach akan ketemu, oh di sini kata kuncinya, keywordnya. Dan yang terakhir, merangkum percakapan. Jadi ditarik kesimpulannya. Dari yang ngobrolnya sampai keliling Indonesia, ternyata kesimpulannya hanya sedikit. Nah, itu coaching. Jadi benar-benar Bapak Ibu itu didengarkan. Nah, ini contohnya lembar percakapan.
ya? Bisa terlihat dengan jelas? Coba ya. Saya mode slideshow. Terlihat dengan jelas atau tidak Bapak Ibu? Kalau saya di HP Bu bisa di zoom. Kalau HP ya. Tapi kalau yang laptop mah jadi apa ya, daya akomodasi matanya meningkat drastis ini. Nah, ini sudah kelihatan nggak Bapak Ibu kalau saya mode slideshow begini? Nah, ini contoh lembar percakapan pra-observasi yang kami lakukan di sekolah. Waktu itu di tanggal 29 Februari. Saya sebagai coachnya dan sebagai coachinya adalah Ibu Dian Nur Handayani. Nah, ini tujuan pembelajarannya apa? Nah, saya tanya, Bu Dian, tujuan pembelajarannya apa? Nah, ini disebutkan. Oke, yang sampai 3 tujuan. Terus apa sih yang akan dikembangkan? Nah, ini muncul ini. Oh, ini Bu, memahami materi, kemudian memiliki kemampuan berelasi. Berelasi itu bekerja sama dengan orang lain. Bagaimana menghargai teman, bertoleransi. Dan yang ketiga, pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan siswa. Nah, strateginya apa nih Bu Dian? Kalau tadi tujuannya itu area pengembangannya seperti itu, strateginya apa? Bu Dian menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, kemudian pembelajaran sosial emosional, dan untuk menguatkan pemahaman ada ice breaking berbasis literasi, yaitu bermain pesan berantai. Nah, ini didapat dari mana Bapak Ibu? Didapat dari perencanaan yang sudah dibuat, apakah bentuk RPP atau modul ajar, didapatnya dari situ. Nah, ini semua percakapan. Karena waktu itu kalau misalkan sebagai coach ya, misalkan mendengarkannya kayaknya terlalu cepat jadi boleh di video. Ada videonya juga. Nah, oke, ini lembar. Nanti kalau Bapak Ibu melaksanakan kegiatan coaching pasti akan menemukan ini dan akan ditanya ini oleh coachnya. Nah, ini lembar observasinya. Lembar observasinya, kegiatan awalnya, ada atau tidak? Kalau ada berarti di checklist. Contohnya membuka pelajaran, melakukan presensi, juga menanyakan perasaan. Oh, ini berarti belajar emosionalnya. Nah, kemudian menyiapkan kondisi fisik dan psikis. Oke. Nah, kegiatan intinya membacakan teks, pengamatan terbimbing, kartu-kartu yang mendeskripsikan energi, membacakan kartu energi sampai membimbing siswa supaya mampu bekerja kelompok, karena tadi kan area pengembangannya itu kesadaran untuk berelasi atau mampu berkolaborasi, mampu bekerja sama. Dan permainan pesan berantai, berarti muncul. Artinya sesuai dengan yang disampaikan oleh Koci atau oleh Bu Dian saat percakapan pra-observasi. Nah, ini juga muncul diferensiasinya, menangani siswa yang bertengkar. Ini bagaimana caranya? Karena mereka perlu ditangani. Nah, ini juga ada pembelajaran sosial emosionalnya. Kemudian melakukan teknik stop. Jadi siswa itu, Bapak Ibu, teknik stop itu apa? Teknik stop itu saat siswa sudah jenuh, sekian lama belajar, nah perlu di stop dulu. Mereka akan menjadi lebih fokus dan lebih segar mengikuti kegiatan selanjutnya. Nah, ini melayani siswa yang memiliki hambatan belum mampu membaca dan menulis. Ini muncul. Kalau tadi di strateginya ada diferensiasi, ternyata saat melaksanakan pembelajaran ada. Artinya, Bu Dian sebagai coach tidak hanya asal berbicara, tapi betul-betul menerapkan. Kan sebagian kita, udahlah jawab gini aja, nanti pas praktek atau pas pelaksanaan gimana nanti. Nah, sebagian kan ada yang seperti itu ya, tapi kalau Bu Dian ini benar-benar, sesuai begitu. Nah, kemudian penilaian yang dilakukan, singkat dan tepat sasaran. Nah, ini kegiatan intinya, ada nggak? Kegiatan akhirnya, menyimpulkan kegiatan yang sudah dilaksanakan, ada.
memberikan umpan balik juga ada, mengingatkan kembali tentang kesepakatan kelas. Jadi saat siswa mulai berperilaku soleh banget, nah Budian akan mengingatkan kembali, ingat kesepakatan kelas kita. Itu. Kemudian melakukan refleksi. Hari ini belajar apa? Kalian melakukan apa saja? Coba tuliskan perasaan kalian. Nah, ini ada semua. Kalau tadi di ada diferensiasi, ada pembelajaran sosial emosional, dan ada untuk meningkatkan pemahaman yaitu ice breaking yang berbasis literasi. Ternyata setelah diobservasi, oh ada, semuanya ada. Dan kegiatan penutupnya refleksi juga ada. Menyampaikan informasi ke tahap materi yang akan datang juga ada, dan menutup pembelajaran menggunakan kata-kata positif yang memotivasi siswa. Ini ada semua. Jadi bisa dikatakan waktu itu saya sebagai coach, oh sesuai. Tidak ada yang tidak sesuai. Catatan tambahannya yang saya temukan menjadi observer, mengamati Budian atau mengamati coach ini, seluruh kegiatan pembelajaran sesuai dengan RPP yang dibuat. Alurnya jelas, sistematis, pembelajaran menerapkan diferensiasi, sosial emosional, literasi, dan positif. Sosial emosi, sudah teknik stop, menanyakan perasaan, diferensiasinya sesuai dengan kebutuhan siswa. Literasinya ada, disiplin positifnya, kesepakatan kelas ada. Nah, ini ada semua. Ya, Bapak Ibu, jadi menjadi observer tidak hanya lihat, tapi kita harus fokus hal-hal ini. Kadang yang belum kita miliki, kita itu sudah jadi observer selama 1 jam, sudah gerah, sudah pengen cepet-cepet selesai, sudah pengen, aduh sudah bosen saya duduk tenang. Nah, ternyata observer tidak seperti itu, karena observer itu bukan hanya melihat, tapi mengamati. Mengamati itu artinya proses indera yang lebih dalam, yang lebih detail. Nah, ini percakapan pasca observasinya. Oke. Nah, ini Senin. Guru setelah melakukan refleksi, coach merasa bahwasannya ada hal baru dalam pembelajaran yang dilaksanakan. Ada diferensiasi, sosial emosional, ice breaking. Itu buat coach dan murid-muridnya itu merupakan hal yang baru. Yang kedua, karakteristik siswanya yang sangat-sangat tertarik, bahkan sangat-sangat excited, sampai terjadi semacam kericuan, ya bukan kericuan ya, crowded sedikit lah, namanya juga anak-anak kelas 3 ya. Begitu dikasih game, wah semuanya langsung. Nah, ini muncul juga dalam refleksinya Koci. Penerapan disiplin positif saat pembelajaran sudah sesuai. Jadi kesepakatan kelasnya apa itu sudah dilaksanakan. Menurut Budian ya, catatan refleksinya dan pembelajaran selanjutnya adalah tentang kesadaran diri. Jadi selain kesadaran pasif, ternyata menurut Koci itu, oh anak-anak saya, murid-murid saya juga perlu untuk kesadaran diri. Dan ini topiknya, topik dan catatan. Pembelajaran diferensiasi bagaimana? Oh, karena hal baru, jadi belum masih perlu menentukan tips and trick untuk melayani seluruh kebutuhan siswa, terutama siswa hambatan. Di kelas itu pasti ada saja siswa yang memiliki hambatan. Apakah hambatannya membaca, belum bisa membaca, belum bisa menulis, atau hambatannya ini anaknya luar biasa, soleh banget, aktif, energik. Nah, kemudian disiplin positifnya, siswa itu ternyata belum menunjukkan perilaku yang sesuai dengan kesepakatan kelas. Kan semuanya itu perlu proses. Melakukan pembiasaan perilaku. Dan yang terakhir, berkomitmen untuk meningkatkan kompetensi diri. Dari sekian persoalan yang sudah diidentifikasi oleh Koci, ternyata oh ini ada nih, saya harus punya komitmen untuk meningkatkan kompetensi diri demi meningkatkan kualitas pembelajaran yang berpihak pada murid. Karena tadi walaupun sudah menerapkan diferensiasi, menerapkan PSE atau pembelajaran sosial emosional, menerapkan disiplin positif, ternyata itu masih
belum berjalan secara efektif dan efisien, jadi harus perlu ditingkatkan lagi. RTL-nya apa nih? Nah, RTL-nya menurut coach, ya yang pertama mempelajari disiplin positif, karena saat itu coach saya berpendapat bahwasannya kita dibenahi dulu perilakunya. Kalau perilakunya sudah bagus, insya Allah kompetensinya pun bisa. Jadi sesuai dengan ajaran agama kita ya, adab dulu sebelum ilmu. Dan yang kedua memperbaiki perilaku siswa. Itu fokus utamanya untuk meningkatkan aspek kognitif. Ini RTL-nya. Nah, bagaimana cara? Nah, ini lembar rencana pengembangan diri yang selama ngobrol-ngobrol itu ketemulah ini kata kuncinya. Yang pertama ya disiplin positif. Nah, tujuan yang dicapai perilaku siswa sesuai dengan kesepakatan kelas dan keyakinan sekolah. Karena kalau siswanya sudah berperilaku positif, secara otomatis kognitifnya pun insya Allah akan ada peningkatan. Karena mereka sudah fokus, sudah sadar dirinya untuk hadir sepenuhnya dalam kelas. Dan ukuran keberhasilannya lingkungan belajar yang positif, kondusif, dan nyaman bagi seluruh siswa. Kalau tadinya dalam setiap hari, dalam satu hari, ada 2-3 siswa yang menangis, mungkin keberhasilan selanjutnya adalah berkurang siswa yang menangis karena berantem dengan temannya. Nah, faktor ini siapa aja yang mendukung, support sistem menurut coach. Yang pertama orang tua yang berprofesi sebagai guru, kemudian ada rekan sejawat, baik yang satu sekolah maupun yang berbeda sekolah. Ada juga komunitas praktisi, contohnya KKG dan KGBK. Kenapa Bapak Ibu ada komunitas praktisi? Karena biasanya di KKG atau di KGBK ini kan banyak sekali ya kegiatan kayak webinar, workshop, seminar untuk meningkatkan kompetensi diri. Dan yang terakhir pastinya ada PMM. Di PMF dengan topik disiplin positif. Dan support system yang terakhir dan juga paling utama ya kalau di sekolah adalah kepala sekolah. Kenapa begitu? Karena kepala sekolah ini memegang peranan penting dalam kelangsungan kegiatan Bapak Ibu. Kalau komunikasi dengan kepala sekolahnya bagus, apapun kegiatan untuk pengembangan diri Bapak Ibu insya Allah akan didukung. Tapi kalau komunikasinya belum bagus, belum bisa komunikasi yang efektif dan efisien, belum bisa mesra, melayani sepenuh rasa, nah ya otomatis akan ada miskomunikasi. Jadi kadang menurut kita sebagai guru, sudut pandang kita sebagai guru, kepala sekolah belum mendukung. Dan kalau menurut kepala sekolah dia nggak bisa gitu dan sebagainya. Karena sudut pandang orang itu berbeda. Nah, pada lembar rencana pengembangan diri untuk kegiatan coaching, ini ada waktunya, ada timeline-nya, ada deadline-nya, kapan melaksanakan. Kalau di mentoring, karena kita menerima, itu tidak dituntut untuk deadline nih. Nah, kalau coaching kita akan ditanya supaya untuk mempertanggungjawabkannya, yaitu ada nih setelah PTS atau tanggal 14 Maret 2024. Ini mulainya, bukan selesainya ya Bapak Ibu, tapi mulai belajar, mulai mengembangkan diri untuk mempelajari ini, itu di sini waktunya. Timeline-nya nih mulainya. Nah, ini dokumentasinya. Ada percakapan praobservasi. Nih, ini 2 orang guru ya, tapi yang saya tayangkan tadi yang lembar dokumennya hanya 1 orang guru. Ini percakapan praobservasi. Guru sebagai coach, saya sebagai coach. Nah, ini Bapak Ibu sebagai coach nanti berubah juga. Kalau seandainya kepala sekolahnya unsur guru penggerak belum memiliki sertifikat coach, pelatihan coach secara resmi. Nah, itu ini bisa berubah kedudukan coachnya. Bisa dari unsur pengawas, bisa juga dari unsur guru penggerak. Nah, di sekolah Bapak Ibu sudah ada yang mengikuti guru penggerak, bahkan yang sudah lulus itu bisa sebagai coach, yaitu mengcoaching sejawat. Nah, ini lokasinya saat observasi. Nah, ini kelas coach yang pertama dan ini coach yang
berdua. Ada dokumentasinya ya, seperti yang kita ketahui bersama, dokumentasi saat ini memegang peranan yang sangat penting. Selain kertas-kertas laporan, juga harus disertakan foto, bahkan bila perlu video. Nah, pecahan pastinya ini dengan koci yang pertama. Setelah selesai mengajar, pembelajaran selesai, nah ngobrol lah kami berdua, ngobrol mulai dari refleksi sampai yang tadi ketemu akhirnya, oh ini loh yang harus saya laksanakan. Dan ini juga dengan koci yang kedua, setelah selesai kegiatan pembelajaran baru ngobrol sama isinya dengan kegiatan coaching yang pertama. Nah, ini testimoninya Bapak Ibu. Testimoni supervisi berbasis coaching. Nah, mangga silakan, perasaannya lega. Menyampaikan hambatan dan masalah dalam kegiatan pembelajaran. Lega, di sini ada yang digarisbawahi adalah lebih lega. Lega ini artinya tidak ada tekanan, tidak ada pressure. Kan biasanya supervisi ini kita itu merasa seperti ada tekanan, ada pressure. Jadi kita nggak nyaman mengikuti supervisi. Nah, tapi kalau coaching, menurut coach saya, ini saya lebih lega loh. Ternyata setelah ngobrol, menyampaikan hambatan dan masalah itu ternyata ringan, tidak menjadi beban yang ditanggung sendiri. Dan yang selanjutnya, peristiwa yang dialami saat coaching, saya mengobrol, berdiskusi, merefleksikan diri, khususnya sebagai seorang pendidik mengenai kegiatan pembelajaran yang telah dilaksanakan. Selain itu juga bisa kok menyampaikan berbagai hambatan dan didengarkan. Ini di sini didengarkan, tidak ada yang ditolak. Nah, tidak terlihat adanya judgement. Nah, pembelajaran apa yang bisa diambil? Nah, ini saya bisa berpikir lebih mendalam, dari ngobrol-ngobrol itu berpikir lebih mendalam, refleksinya lebih sampai ke titik terdalam. Kemudian apa saja nih yang akan dilaksanakan ke depan, lalu juga bisa mendapatkan dari kata kunci tadi, kata kunci yang diucapkan oleh coach itu akhirnya oke, kayaknya ini deh ketemu ya, yang untuk ininya, untuk solusinya kayak yang ini. Nah, perubahan yang akan setelah melaksanakan kegiatan coaching, lagi-lagi merefleksikan diri, lalu menerapkan kegiatan pembelajaran yang lebih baik. Nah, nih supaya pembelajarannya lebih bermakna. Oke, Bapak Ibu, ini mohon izin ya Patris ya. Mohon izin Bunda, saya sekilas menayangkan video, barangkali yang penasaran. Baik, silakan. Ya, izin ya, masih ada kan waktunya? Oke. Oke. Nah, sebentar ya. Apakah sudah terlihat? Belum, Bu, belum. Terlihat atau belum, Bapak Ibu? Belum. Belum. Oke. Oke, sebentar ya. Ini hanya contoh ya, Bapak Ibu, hanya contoh. Karena berbagi praktik baik, ya otomatis ada contohnya. Sebentar, oke. Bentar ya. Mohon waktu sebentar, Bapak Ibu. Oke. Ini bukan. Oke, ternyata belum ini ya, Ibu Bapak. Bentar ya, mohon izin. Patris, tolong dibantu.
Pak Tris bisa minta tolong dibantu Pak Tris untuk menayangkan video. Gimana Bu? Bisa minta tolong dibantu untuk menayangkan video. Oh, yang di saya masih proses download Bu, jadi belum, karena itu lumayan besar. Oh, oke, sebentar ya. Kalau begitu saya bagikan linknya aja ya Bapak Ibu di YouTube. Nanti bisa kita tonton bersama-sama. Coba kirim linknya Bu, nanti saya coba bantu di share. Oke, siap. Malah pinjam pulpen merah. Nggak boleh ya, bentar ya. Oke, ini linknya. Mohon izin sebentar. Ini Oke, Bapak Ibu, ini linknya YouTube. Sudah ada, nah itu sip. Assalamualaikum apa kabar? Untuk agak dipercepat ya, jadi sekilas aja supaya Bapak Ibu tidak penasaran. Oh, di coaching itu gitu. Halo. Alhamdulillahirobbilalamin, kabarnya baik ya. Oke. Jadi dulu kejadian pada hari itu saya ini memberitahukan terkait kegiatan supervisi. Nah ini percakapan kita observasi kayaknya udah persiapan anak. Kalau untuk besok kan belajar tentang siswa itu dapat menjelaskan bentuk perubahan pada suatu benda, sama yang terakhir itu kan nanti akan berkelompok juga belajarnya menulis. Jadi itu diharapkan dapat memiliki rasa berrelasi, yaitu toleransi dan kolaborasi dengan teman kelompoknya. Wah mantap banget nih, jadi sudah include ya, all in one ya. Sudah semuanya masuk di situ dalam satu waktu, tapi bisa semuanya terlaksana ya. Untuk mencapai itu nih kira-kira nih Perubahan yang terstruktur dengan luar biasa ya, betul. Nah untuk tadi tujuannya sudah, kemudian titik fokusnya sudah. Nah strateginya gimana nih, strateginya? Kalau untuk besok itu rencananya
di awal siswa itu akan saya berikan seperti games, game kecil untuk mencari kata. Nanti bekerja sama dengan teman-temannya saja dulu mencari kata tentang energi. Jadi ada yang juga oleh saya. Siswa itu diminta untuk mengembangkan perubahan energi apa, dan meminta siswa untuk mengembangkan itu dari energi apa, dari kartu energi, bentuk bentuk energi. Nanti gambarnya misalkan gambar lampu, nanti akan ini lampu berubahnya dari energi apa? Detail ya kalau dari penggambaran kesehatan, kemudahan dan kelancaran ya. Terima kasih Bu Diani untuk hari ini. Besok saya masuk di kelas ujian jam berapa? Jam 7.30. Oh, jam 9. Oh, berarti di jam pertama dan kedua ya? Oh iya, oke. Baiklah Bu Dian, terima kasih atas waktunya ya. Sampai ketemu besok. Observasinya, nah ini yang paskanya. Alhamdulillah sudah ceria ya, sudah selesai ya observasinya. Jadi begini Bu Dian, kemarin kan kita itu sudah melakukan tahapan supervisi ya. Ada 2 ya. Yang pertama kita udah ngobrol sebelum observasi atau pra observasi. Kemudian yang kedua saya juga sudah main ke kelas Budian yang luar biasa meriah ya, anak-anaknya sangat lincah, luar biasa ya, ke pas observasi. Nah sekarang kita ke tahapan yang ketiga, yaitu setelah observasi. Nah gimana nih rasanya Budian setelah melakukan anak-anak juga ini biasanya saya SDK-nya yang sederhana aja. Kalau kemarin kan pesan berantai, jadi anak baru melakukan dan jadi cukup antusias anak-anaknya. Terus pas pembelajaran juga pas terakhir di games terakhir anak-anaknya sangat excited. Terus karena saking excitednya anak-anak tuh karena di kelas saya itu gimana ya, anak-anaknya pengen cepet-cepet ngelakuin tapi dijelaskan diferensiasi atau mungkin sebelumnya pernah tapi saya nggak tahu kalau itu pembelajaran diferensiasi, jadi saya juga agak gimana ya, bingung harus gimana tapi ternyata oh seperti ini gitu, jadi biasa aja gitu. Saya pun biasa, cuma kalau kemarin saya itu dikhususkan untuk yang belum bisa baca anaknya, yang anak belum belajar baca itu selalu mengingatkan anak-anak tentang keseluruhan kelas kita. Misalkan kemarin kelas itu salah satunya saling menghargai teman, tapi ternyata masih ada yang saling ejek, masih ada yang saling hadiri. Jadi harus selalu diingatkan gitu. Nah, ada lagi nggak atau gimana? Cukup, oke ya, luar biasa ya Bu Dian ya, dari satu waktu pembelajaran ternyata ketemu ya. Nah kira-kira apa sih yang dipercepat tantangan Bu Dian atau selama proses kemarin, tantangan saya kok ini ya seperti apa? Berarti belum. Nah kira-kira keren ya, Masya Allah, luar biasa gitu. Berarti ini memilih anak yang memberikan melaksanakan pembelajaran literasi yang lebih wah lagi gitu. Kemarin hanya sederhana saja seperti itu, tapi insya Allah akan terlaksana, disampaikan dengan baik anaknya. Jadi ya mungkin saya ini angka 7. 7 itu keren sih untuk memulai ya. Itu keren, luar biasa ya. Nah kalau sekarang ini kan tadi sudah ketemu tantangannya apa, kemudian kemudian merasa di sini saya belum. Kira-kira apa sih pada anak yang ingin difokuskan oleh Budian ini? Mungkin saya ingin lebih mempelajari lagi bagaimana sih pembelajaran diferensiasi itu, bagaimana penerapannya di kelas, terus mungkin
karena kan berbeda ya Bu, berbedanya itu bisa dari gaya belajarnya. Saya juga pengen lebih tahu lagi, mempelajari lagi lebih tahu walaupun sudah diingat. Sudah yang mau di skala prioritas atau yang urgent yang harus segera paling yang positif dulu seperti itu. Karena kan kalau anak-anak ini dapat melaksanakan disiplin tersebut, insya Allah pembelajaran di kelas juga bisa lebih kelas. Jadi kalau anak-anak sudah terbiasa belajar dari mungkin jawab dari kelas lain atau di rumah lain, mungkin dari ibu juga bisa belajar lebih banyak, atau mungkin dari teman-teman saya yang guru yang di sekolah lain juga gitu. Ada nggak yang spesial nih dari support system ini? Ada yang spesial? Padahal pelarian Sabtunya. Mungkin karena kebanyakan orang konsisten selalu diingatkan. Kalau tadi pembelajaran diferensiasi mungkin walaupun tidak tiap hari, saya mah yang sudah luar biasa hari ini coaching edisi perdana ya. Nah, ini coaching edisi perdana. Oke, karena tadi sudah merencanakan, berarti nanti saya tunggu progresnya, laporan progresnya mungkin di supervisi selanjutnya ya, supervisi akademik. Nah, dengan itu cara anggota masyarakat. melaksanakan coaching, alhamdulillah saya menjadi lebih lega karena saat coaching itu saya mengobrol, berdiskusi, menyampaikan masalah-masalah, hambatan-hambatan saat kegiatan pembelajaran. Peristiwa yang dialami saat coaching itu saya mengobrol, berdiskusi, lalu merefleksikan diri saya khususnya sebagai pendidik mengenai kegiatan pembelajaran maupun yang akan dilaksanakan, hambatan yang dialami. Izin Pak Tis. Perubahan yang akan dilaksanakan setelah melaksanakan kayaknya itu tersendat ya. Sudah masih bisa nggak? Kegiatan pembelajaran yang lebih baik lagi, menerapkan saran-saran yang didapatkan sehingga diharapkan nantinya di kegiatan pembelajaran itu bisa lebih baik, lebih menyenangkan dan lebih bermakna bagi siswa. Iya, oke, baik Bapak Ibu, tadi sekilas ya, alhamdulillah mungkin sudah bisa. Oh gini coaching itu, oh ternyata seperti ini ya, menambah pemahaman. Kalau yang tadi masih yang penasaran itu coaching itu seperti apa sih, tapi dengan video tadi insya Allah diharapkan menambahlah pemahaman Bapak Ibu. Dan untuk lebih jelasnya Patris izin nanti kan akan dibagikan materi ya ke peserta. Nah iya, Bu. Itu nanti ada link YouTube-nya juga. Jadi silakan Bapak Ibu bisa diamati ya, dipelajari. Oh seperti ini dan seterusnya. Kemudian juga komennya ya, saran dan kritik kami tunggu karena tidak ada gading yang tak retak dan tak ada manusia yang sempurna. Oke, baiklah Bapak Ibu. Semuanya sudah selesai, jadi izinkan saya berpantun. Hantu dedemit pergi berlari, tidak terasa, tidak tersentuh.
Mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Bu Winda sebagai moderator. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Ibu. Mungkin berpamitannya sebentar dulu karena mungkin kita akan buka dulu karena masih ada waktu, kita buka sesi pertanyaan dulu. Mungkin Ibu berkenan? Terus dong, kan praktik baik itu ini pasti ada pertanyaan. Kalau kita diskusi, kita forum seperti ini pasti ada pertanyaan. Mangga silakan Bu Winda. Baik, terima kasih. Soalnya barusan udah pamit-pamit aja. Baik, terima kasih penjelasannya luar biasa ya. Penjelasannya sudah cukup jelas, runtut ya, bahkan sudah dilampirkan atau ditayangkan contoh video coaching itu seperti apa. Tapi tentu saja mungkin Bapak Ibu masih ada yang belum jelas, masih penasaran bagaimana kaitannya kita, apakah posisi sebagai coach atau coachee nanti seperti apa. Banyak sekali yang ingin ditanyakan. Baik, silahkan jika ada yang ingin bertanya, mangga. Mungkin bisa angkat tangan dulu ya yang ingin bertanya, silahkan. Bu Win, itu ada Ibu Tuti Warnaiti yang sudah raise hand. Baik, silahkan Ibu Tuti. Silakan Bu. Mangga Ibu. Kebetulan ini saya di HP jadi gak terlalu ini. Mangga Ibu Tuti. Ada yang mau ditanyakan, silahkan. Speakernya bisa diaktifkan. Halo Bu Tuti. Di yang lain dulu aja Bu Win. Kalau memang Bu Tutinya belum connect atau masih ada kendala. Boleh, silahkan. Tidak ada yang mengacungkan. Mungkin masih penasaran kaitannya coaching dengan nanti proses observasi, kemudian pelaporan di PMM-nya seperti apa, silahkan ya. Apakah coaching itu harus dari kepala sekolah, ataukah kita sebagai guru nanti tahapan coaching ke siswanya seperti apa, silakan. Mumpung pakarnya ada di sini. Bukan pakar Bu Win, guru besarnya itu ada tuh, ketua kita tuh. Saya hanya mencoba, atau barangkali dari Bu Winda nih, penasaran nih. Sok Bu Win, mangga. Kalau Kita Bu Winda tadi. aja Bu ya, saya Ya. juga ada yang ditanyakan. Nah, tadi kan lebih mungkin penjelasannya lebih ke coaching dari kepala sekolah ke guru ya Bu ya. Nah, kalau misalnya tahapan coaching dari guru ke siswa, apakah tahapannya sama seperti tadi? Itu. Oke, saya jawab langsung ya. Jadi semua tahapannya itu sama ya, alur percakapannya tetap tirta. Tapi mungkin untuk observasinya bukan observasi saat melaksanakan pembelajaran, tapi bisa observasi perilaku, atau bila perlu juga misalkan sudah terjadi suatu permasalahan, itu sudah terjadi. Ya kita tidak perlu melaksanakan observasi, hanya tahapan percakapannya aja yang alur tirta tadi. Tujuan, identifikasi, kemudian rencana dan tanggung jawab. Itu aja Bu Win. Karena kalau kita ini tadi kan sesuai dengan temanya mengembangkan potensi diri guru, maka ya pasti dihubungkan dengan supervisi akademik ya, seperti itu. Dan yang mengcoaching ini apakah harus kepala sekolah? Sebenarnya tidak juga Bapak Ibu. Kalau memang kepala sekolahnya itu seorang guru penggerak,
atau kepala sekolahnya memiliki sertifikat coach, nah itu boleh mengcoaching. Tapi seandainya kepala sekolahnya belum sebagai guru penggerak dan di sekolah itu belum ada guru penggerak, nah itu bisa berkolaborasi, meminta kerjasama, mengajukan kerjasama dengan sekolah lain. Atau begini, izin promosi ya Pak Tris ya. Ya, kedudukan saya itu sebagai tim pengembang juga sebagai marketing atau Pak Trisna. Saya marketingnya. Pokoknya double job ya Bu. Saya udah biasa double job gitu. Jadi Bapak Ibu, kalau memang di RHK di sekolah itu ada yang mencantumkan sebagai peserta coaching, sementara di sekolah tersebut belum ada unsur guru penggeraknya, baik dari unsur kepala sekolah, guru maupun pengawas pembinanya, Bapak Ibu boleh melalui kepala sekolah atau apabila yang hadir di sini kepala sekolah, boleh mengajukan surat ke komunitas guru belajar Kutawaringin untuk melakukan coaching kepada GTK ya untuk pemenuhan RHK-nya tadi. Karena waktu penyusunan RHK kemarin ya ini sesuatu hal yang baru. Jadi kadang-kadang oh yang ini aja, tapi belum dipahami betul itu teh tentang apa. Nah, pas baru baratnya ya baru ngehnya, baru sadarnya, ternyata ada ini, padahal kita belum punya aset, belum punya daya dukung ini, itu bagaimana? Nah, kita bisa berkolaborasi, jadi bukan berarti berhenti di situ seluruh kehidupan, tidak. Tapi bisa kita berkolaborasi tadi. Silakan ajukan surat permohonan untuk bekerja sama, karena di KGBK itu ada unsur pengawasnya yang juga dari guru penggerak, ada unsur kepala sekolah yang dari guru penggerak, dan ada guru-guru yang juga dari guru penggerak. Jadi nanti Bapak Ibu bisa memilih mau di-coaching oleh siapa atau pasrah aja ke komunitas siapa nanti yang ditugaskan. Dan Bapak Ibu jangan khawatir mengenai kerahasiaan, tetap akan terjamin karena hanya pihak-pihak yang berkepentingan saja yang boleh mengetahui isi percakapan tersebut. Dan mengenai yang kedua, sertifikatnya ya secara otomatis lah, kan KGBK sudah terdaftar di PMM ya, jadi legalitasnya tidak perlu dilakukan. Atau kalau seandainya yang hadir saat ini ada Bapak Ibu Kepala Sekolah, itu bisa juga mengajukan permohonan untuk melakukan pelatihan coaching secara offline. Nah, nanti jadi punya. Atau misalkan ada guru yang mau mengikuti juga nggak masalah gitu. Ya gitu Bu Win, itu sudah ada yang bertanya. Ya silakan Ibu Rosita. Silakan Bu. Mangga. Mohon maaf Ibu kurang terdengar. Mungkin itunya speakernya belum diaktifkan. Ibu Maya bisa kedengeran? Ya Bu. Itu Bu Rositanya bisa kedengeran nggak Bu? Oke, belum. Bentar ya. Belum ya. Ibu punten Ibu Rosita. Bu Ros, punten. Ya, sudah terdengar kah? Sudah. Oke. Lanjut. Baik, tentang apa ya? Yang tadi itu pengajuan untuk permohonan kerjasama untuk coachingnya itu seperti apa dan ditujukan kepada siapa? Kalau misalkan karena di kita ada RHK yang RHK-nya itu tentang peserta coaching ya, maka saya ingin mengajukan permohonan untuk kerjasama tersebut. Jadi bagaimana diajukannya kepada siapa? Oke, langsung dijawab Bu Maya, silahkan.
Ya, hatur nuhun, pertanyaan yang luar biasa ya, karena sebagai seorang manusia itu tidak bisa bekerja sendiri, pasti memerlukan orang lain, apalagi sebagai seorang pimpinan. Ya, Bapak Ibu Kepala Sekolah, ini bagaimana cara memenuhi kebutuhan. Nah, mengenai pengajuan kerjasamanya ini kepada siapa? Yang jelas diajukan kepada komunitas guru belajar Kutawaringin. Nah, isi suratnya nanti tentang permohonan untuk melaksanakan coaching, permohonan sebagai coach. Sebutkan saja kalau misalkan ada yang dikehendaki, boleh memilih ya Patris ya, izin boleh memilih. Oh boleh. Nah, misalkan ada yang mau dipilih, siapa aja, karena kan banyak aset yang kami miliki dari unsur guru penggerak, ada kepala sekolah, pengawas juga ada. Nah, dari guru juga ada. Silakan Bapak Ibu memilih siapa, namanya siapa untuk mengajukan permohonan menjadi coach untuk melakukan kegiatan coaching di sekolah Bapak Ibu. Jadi sekali lagi permohonannya ke komunitas guru belajar Kutawaringin, karena nanti di kopnya sertifikatnya adalah sertifikat komunitas dan suratnya adalah surat resmi dari sekolah. Jadi atas nama sekolah, lembaga, bukan atas nama pribadi, supaya semuanya legal formalnya terpenuhi. Karena kan unsur-unsur di sekolah itu tidak hanya asal kita ngobrol gini ya Bu Winda ya, tapi ada administrasi juga yang harus dipenuhi. Apa dasarnya, mengapa harus begini. Jadi Bapak Ibu, baik guru atau kepala sekolah, kita paling tidak punya keberanian untuk berkolaborasi. Kalau memang Bapak Ibu memerlukan itu dan dirasa di sekolah belum ada tenaga yang kompeten di bidang tersebut, Bapak Ibu harus mulai berpikir, oh iya saya harus berkolaborasi, karena tidak semuanya bisa kita handle secara sendiri. Dan hasilnya pun jika sesuatu itu ditangani oleh ahlinya, oleh orang yang kompeten di bidangnya, pasti akan berbeda dengan penanganan yang biasa aja. Begitu. Jadi jangan terbentur begini, pola pikir yang seperti ini misalkan. Saya itu tidak pengen coachnya dari ini misalkan, tapi kami tidak segugus. Nah itu bagaimana? Nah ya otomatis kalau selama kita berpikirnya seperti itu, sama saja kita memblok diri sendiri. Kita masih berfokus di situ. Sementara salah satu kemampuan zaman now, kompetensi zaman now adalah berani untuk berkolaborasi. Kita menuntut anak-anak untuk berkolaborasi, tapi kita sendiri belum berani berkolaborasi. Kolaborasikan saja. Nanti bagaimana unsur-unsur yang lainnya? Contoh di sini ada pengawas pembina. Oke, HTCK-nya adalah saat surat itu ditujukan ke komunitas, maka ke pengawas pembina juga memberikan tembusan. Nah, jadi legal formalnya dapat. Pengawas pembina tidak merasa loh, saya kok tidak ada informasi, tidak merasa seperti itu. Tapi semuanya HTCK-nya sesuai dengan koridornya, sesuai dengan etika organisasi, sesuai dengan budaya organisasi. Yang sering kita abaikan atau yang sering kita lakukan adalah kekurangannya, saking semangatnya berkolaborasi, ini saking semangatnya, sampai kita melupakan HTCK. Itu HTCK-nya bagaimana. Jadi kita semangat sekali nih kolaborasi karena merasa memerlukan itu, merasa membutuhkan itu, harus segera dipenuhi. Kalau kita bicara kebutuhan kan itu harus dipenuhi. Nah otomatis kita langsung berkolaborasi mengabaikan HTCK-nya. Nah bagaimana untuk kita meminimalisir hal itu, ya otomatis kita ikuti saja HTCK-nya yang berlaku. Ajukan surat resmi dari sekolah kepada komunitas, sampaikan tembusannya ke pengawas pembina. Jadi nanti pengawas pembina pun akan menerima laporan pelaksanaan kegiatan coaching yang berikut 4 lembar tadi, mulai dari lembar percakapan praobservasi, lembar observasi, lembar
percakapan pasca observasi, sampai lembar rencana pengembangan diri, dan yang terakhir adalah dokumentasi. Jadi ada 5 item ini akan dibandel satu set. Kalau itu satu sekolah juga akan dibandel satu sekolah. Jadi satu orang guru kelengkapannya ada 5. Ada 5 item ini. Ini satu orang guru. Kalau di sekolah Bapak Ibu ada 10 orang guru, berarti ada 10 bundle. Dan Bapak Ibu kepala sekolah tidak memikirkan itu, karena yang membuat itu nanti adalah para coach-nya dari komunitasnya. Bapak Ibu kepala sekolah hanya mengajukan surat saja. Nanti yang laporan-laporan itu akan dibuat oleh coach yang yaitu kami yang ada di komunitas guru belajar Kutawaringin. Nanti akan diserahkan, kalau sudah semuanya akan diserahkan, tinggal Bapak Ibu kepala sekolah disatukan dengan program dan pelaksanaan supervisi akademik. Tinggal itu saja dan tinggal dilaporkan. Jadi begitu Bu Rosita, bagaimana? Bu Winda, kembali lagi ke Bu Winda. Halo Bu Winda. Ya, Bu Win. Halo, Bu Win. Ya, baik. Terima kasih atas jawabannya. Akan tetapi penyampaian surat permohonan itu apakah melalui email atau WAG atau secara private atau ke ketua atau bagaimana? Baik, mungkin Bu mau dijawab lagi atau gimana? Ya, kalau mengenai suratnya itu kan secara teknis ya, seandainya sempat bertemu langsung, bisa langsung ke Pak Trisna. Tapi seandainya belum sempat untuk bertemu secara langsung, bisa melalui email atau WA pribadi ya Pak Tris ya. Baik ke saya ataupun ke Pak Trisna, silahkan saja diajukan, nanti kami sampaikan dan kami bahas dengan rekan-rekan lain yang ada di tim pengembang. Nah, jadi apapun informasinya, melalui Pak Trisna suratnya atau melalui saya, pasti nanti akan masuk ke komunitas. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir, misalkan aduh sibuk banget nih, apalagi KS itu kan rapat terus ya, sibuk banget ini, saya nggak bisa ngasih nih, gimana, lewat WA aja, WA pribadi atau email. Nah, itu bisa, atau melalui DM di IG. Kalau misalkan yang belum punya kontaknya, bisa DM di IG. Karena kami juga ada di IG. Nah, itu silahkan disampaikan. Nah, Pak saya mau ngajuin coaching nih, atau Pak saya memerlukan narsum tentang ini, dan sebagainya. Silahkan diajukan. Nanti semuanya akan kami bahas di tim pengembang komunitas. Dan sebagai ini ya, pengetahuan aja ya, yang harus diketahui oleh Bapak Ibu, sekolah kami, khususnya SDN Cibodas 2, itu kemarin mengajukan MOU, kerjasama dengan komunitas guru belajar Kutawaringin dalam hal penyediaan narasumber untuk peningkatan kompetensi guru. Itu pionir yang pertama ya, Pak Tris ya, Cibodas 2 yang pertama ya. Jadi kami kegiatan peningkatan kompetensi guru seperti yang ada di PBD. Nah, ada di PBD itu bekerja sama dengan ini, dengan apa? Dengan GPK ya Bu ya? Ya, dengan KGBK. Dan orang kedua SDN Jelegong 2 ya Patris ya kemarin ya. Nah, itu pihak selanjutnya yang meniru adalah SDN Jelegong 2 mengikuti langkah kami. Jadi kenapa sih harus kolaborasi? Ya manusia itu makhluk sosial, nggak bisa hidup sendiri gitu kan ya. Baiklah Bapak Ibu, tadi Teh Bu Win asa ada yang raise hand lagi selain Bu Rosita. Saya Bu barusan. Oh. Baik.
Bu, mungkin nanti saya akan ke Pak Trisna juga mungkin mau menambahkan tentang proses pengajuan seperti ini. Tapi saya mengingatkan dulu untuk Bapak Ibu yang sedang melakukan webinar, jangan lupa mengisi absensinya atau daftar hadir yang sudah ada di chatbox ya. Jangan sampai Ibu Bapak ikut tapi tidak mengisi daftar hadirnya. Jadi silahkan chatbox-nya dibuka, kemudian isi link daftar hadirnya, tidak lupa untuk nanti karena kami akan untuk pengadaan sertifikat itu berdasarkan daftar hadir yang sudah diisi. Ya, kemudian silakan mungkin Pak Tris ada yang mau ditambahkan terkait dengan pengajuan kerjasama coaching kepada GPK ini. Bagaimana Pak Tris, silakan. Ada yang mau ditambahkan? Saya rasa cukup Bu, tadi dengan Bu Maya juga sudah menjelaskan. Jadi memang secara teknis jika memang mau berkabar lewat surat itu alangkah baik. Tapi jika memang ada kendala, lewat chat pribadi saja juga itu juga ya, semudahnya saja lah. Kalau mudahnya lewat WA, mudahnya bertemu. Nah, gitu silakan aja Ibu Bapak ya. Iya. Pokoknya kita tuh terbuka ya Pak ya, karena misi GBK juga kan dari kita, oleh kita, untuk kita ya. Mudah-mudahan dengan adanya KGBK ini dapat meningkatkan terutama dalam bidang pendidikan ya. Mungkin ada lagi yang mau bertanya, silakan. Masih ada waktu sebelum saya tutup. Sekitar 5 menit lagi lah saya buka untuk sesi pertanyaan jika ada. Silakan. Cukup. Cukup kayaknya. Cukup kayaknya. Oh, alhamdulillah. Ternyata pemaparannya sudah sangat jelas ya, Bu Maya. Jadi tidak ada lagi pertanyaan. Mungkin bagaimana Bu Maya? Apa ada yang mau disampaikan lagi? Closing statement ya, tapi tidak ada hantu dedemit lagi. Nanti Pak Trisna ketawa gitu. Karena ini tumben ibu satu ini jadi begini begitu ya Pak Tris ya. Jadi Pak Trisna tadi teh ketawa, mungkin tumben seperti itu ya. Oke, baiklah Bapak Ibu, dalam hal coaching untuk supervisi akademik, memang kalau hanya sekedar berbagi praktik baik, tentu masih banyak penasaran apa sih bagaimana. Jadi untuk lebih jelasnya, yang pertama Bapak Ibu bisa nanti membaca ulang materi, kemudian membuka YouTube yang linknya sudah ada, dan nanti untuk di materi juga akan diberikan link YouTube-nya. Jadi silakan Bapak Ibu simak, Bapak Ibu pelajari. Kalau penasaran, pengen mencoba di coaching ini ya, penasaran, mangga silahkan hubungi kami di komunitas Guru Belajar Kutawaringin. Ayo, mari kita bergandeng tangan, berkolaborasi, bertumbuh, belajar, dan berkembang bersama demi peningkatan kualitas pendidikan yang lebih baik. Terima kasih. Ibu, mohon tepuk tangannya untuk Bu Maya ya atas penjelasan hari ini. Mungkin walaupun waktunya masih ada, mungkin hari ini alhamdulillah ya proses webinar telah selesai. Semoga Ibu Bapak masih penasaran, masih belum puas agar terus menggali lagi segala sesuatunya. Nanti untuk link materi akan ada ya. Kemudian tadi kata Bu Maya juga untuk video YouTube juga disematkan linknya ya. Dan kami tunggu komunitas Guru Belajar Kutawaringin, silahkan terbuka untuk Bapak Ibu guru yang ingin bekerja sama, kemudian ingin sharing tentang segala sesuatu ya. Semoga hal ini bisa memajukan kita dalam pendidikan. Baik, mungkin saya tutup kegiatan hari ini, namun izinkan dulu saya tutup dengan sebuah pantun. Cendrawasih di Taman Mini. Cakep. Suaranya
indah juga menawan. Cakep. Terima kasih untuk hari ini. Sampai berjumpa di lain. Ya, terima kasih. Izin kita foto Hidayah. bersama dulu dong untuk dokumentasi. Jadi mohon di Silakan please on ya dibuka kameranya, Bapak Ibu. Baik. Ada Kita berapa foto layar, bersama. Patris? Silakan dibuka on cam. Siap. Berfoto dulu. Siapa Tris? Silakan. Siap, Bu, siap. Senyum Ibu Bapak biar kita. Gaya Iya. terlucunya Ibu Bapak ya, silakan gaya terlucunya Ibu Bapak. Cute-nya. Kalau lagi puasa ya tetap harus